Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua DKM, para ustadz, khususnya guru-guru saya. Di sini ada Ustadz Dr. Takidin, guru saya Ustadz Ibnu Muhammad juga adalah guru saya, dan para hujaj, para ustadz, para ibu-ibu soleh dan solehat, adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah, malam ini kita sholat tarawih yang keberapa? Keempat. Berarti puasa sudah 3 kali ya puasa. Insya Allah 6 hari lagi kita puasa di bulan Maret, sisanya di bulan April. Dan insya Allah tanggal 21 April hari Jumat kita lebaran. Kalau Muhammadiyah. Kalau enggak Muhammadiyah berarti bisa Jumat, bisa Sabtu. Jangan berharap Kamis ya. Jadi Ramadan ini kalau enggak 29, 30. Jangan berharap Kamisan. Kayak Februari kan ada 28 ya. Kalau di bulan Komariah tidak ada 28, adanya 29. Muhammadiyah 29. Maka kemungkinannya pemerintah antara 29 atau 30. Insya Allah kita akan dapat melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan dengan maksimal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, puasa dan kesalehan. Jadi puasa itu hakikatnya ingin membentuk manusia yang saleh, ingin membentuk manusia yang tidak toleh. Ada soleh, ada toleh. Maka agak hati-hati dengan bahasa Arab. Misalnya kemarin bapak-bapak mengatakan tarhib Ramadan, itu kalau haknya ganti hak besar, itu artinya jauh. Kalau tarhib menyambut Ramadan, kalau tarhib mengintimidasi Ramadan, jauh kan? Intimidasi sama menyambut, waduh jauh sekali. Jadi beda sekali. Soleh, toleh. Ada lagi muslih. Ini lebih keren lagi, muslih. Kalau muslih itu adalah revolusioner, orang yang mampu merubah orang lain. Nah, itu namanya muslih. Kalau soleh itu orang baik, orang yang taat itu soleh. Jadi definisi soleh itu, satu, dia taat kepada Allah. Yang kedua, dia berakhlakul karimah. Jadi kalau ada orang berakhlak karimah tetapi tidak sholat, soleh enggak? Tidak soleh. Atau orang soleh, orang rajin sholat, rajin puasa tetapi korupsi, soleh enggak? Tidak soleh. Jadi harus lengkap, itu orang soleh. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka definisi soleh itu adalah al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadihi. Orang yang soleh itu adalah orang yang melaksanakan hak-hak Allah. Hak-hak Allah diantaranya sholat. Sebetulnya kajian kita nggak usah repot-repot ya. Kajian tinggi-tinggi, padahal yang diwajibkan sholat, zakat, puasa, haji, itu kan. Itu ceramah tinggi-tinggi, target kita kan sholat, zakat, puasa,
haji, itu hak Allah, ya kan? Kita cek sholat kita bagaimana, kita cek zakat kita bagaimana, kita cek puasa kita bagaimana, kita cek haji kita bagaimana. Yang lain sunnah, itu kurban, terus apa lagi, infak, sedekah, itu semua sunnah. Sholat taraweh itu sunnah, sholat ba'diyah itu sunnah. Hadirin jamaah yang berbahagia. Dan yang menarik adalah menurut survei, di antara 4 ibadah yang wajib di dalam Islam, yang pertama sholat, ini termasuk tidak jelas. Umat Islam yang sholat itu berapa persen itu nggak jelas, dalam penelitiannya belum ada. Ya, kita cek di perumahan kecil-kecilan kayak kita ini, yang ke masjid berapa. Misalnya warganya ada 200, yang ke masjid ada 30, 40, 50. 200 kali 3 aja rata-rata, harusnya berapa? Harusnya 600. Nah, bisa jadi ada yang di rumah, ada yang di masjid. Maka penelitiannya sulit. Karena kalau mengecek di masjid jelas selalu sedikit. Apalagi kalau lihat subuh. Kecuali di sini insya Allah subuhnya full ya. Insya Allah. Kalau Allah menghendaki. Jika sya'a menghendaki Allahu Allah. Tapi itu bukan hanya di Indonesia, di mana-mana begitu. Subuh itu tidak banyak. Yang kedua zakat, sholat, zakat. Ini zakat termasuk ibadah paling kecil dalam survei. Tahun 2022 menurut survei Basnas, potensi zakat di Indonesia itu 327 triliun. 327 triliun itu mengarahkan anggaran kementerian terbesar se-Indonesia. Kemenhan itu sekitar nggak nyampe 200 ya. Tapi apa yang terjadi, zakat menurut pembukuan Basnas itu maknanya ya seluruh lembaga-lembaga zakat. Karena sekarang itu udah dikoordinir kan, ada Basnas, ada Basnas provinsi, ada Basnas kabupaten kota, di bawahnya ada UVZ, unit pengumpul zakat. Lalu ada yang swasta namanya LAZ. LAZ. Setelah dibukukan oleh Basnas tahun lalu, laporannya itu hanya sekitar 17 triliun. Bisa jadi memang ada juga yang zakat di luar ke lembaga-lembaga resmi. Tetapi kalau kita hitung 2 kali lipat aja masih jauh. Nah, ini zakat memang termasuk lemah. Maka biasanya di bulan Ramadan ini termasuk dakwahnya DKM ini harus gencar-gencar. Zakat ini di bulan Ramadan biasanya momentum, ya, momentum. Jadi jangan hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Yang keempat, puasa. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini termasuk mencengangkan. Ternyata puasa ini adalah ibadah yang paling banyak dilakukan umat Islam. Di dunia ini umat Islam ada 2M. Yang puasa 1,8 M. Berapa persen? 90% umat Islam berpuasa. Alhamdulillah. Saya suka merenung, kenapa ya kok puasa ini orang banyak melakukan, gitu ya. Meskipun ada beberapa yang siang hari warteg kelihatan kakinya di bawah, gitu ya. Nah, tetapi secara kumulatif ibadah puasa ini paling banyak. Maka wajar dalam Al-Quran bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan. Bahkan kalau kita cek lagi, kutiba itu dituliskan, gitu ya. Telah dituliskan kepada kalian kewajiban ibadah puasa. Jadi nyuruhnya juga nggak kenceng-kenceng banget. Beda dengan sholat, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Allah tidak bilang, tidak berfirman sumu, enggak. Tapi Allah bilang
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kenapa begitu? Bisa jadi salah satu hikmahnya memang puasa itu adalah ibadah yang sangat fitrah. Artinya apa? Bahwa tanpa disuruh pun umat manusia itu biasa berpuasa. Beberapa waktu lalu saya lihat televisi, misalnya ada artis tuh, katanya biar langsing beliau namanya diet, tidak makan nasi. Nah, itu kan puasa. Itu ya. Itu artis-artis yang badannya langsing itu makan nasinya nggak banyak tuh. Karena takut gendut. Artinya apa? Memang puasa itu adalah ibadah yang sangat fitrah, yang sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga umat Islam 90% berpuasa, alhamdulillah. Dan yang terakhir ibadah haji. Alhamdulillah, katanya antrian haji sekarang sekitar 5,1 juta. Ya alhamdulillah ya. Ada antriannya 20 tahun, 30 tahun, artinya cukup antusias gitu ya. Jadi memang dakwah yang paling harus gencar justru di bidang zakat itu tadi ya, zakat. Bisa jadi banyak orang yang nggak tahu, jangan-jangan zakat itu hanya zakat fitrah, itu khawatirnya begitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, apakah ada hubungan antara puasa dengan kesalehan? Ada. Para ulama menyebutkan minimal ada 5 kesalehan yang bisa dibentuk dengan puasa. Yang pertama adalah kesalehan spiritual. Jadi spiritual kita akan meningkat seandainya kita berpuasa. Kalau kita berpuasa dengan baik, maka spiritual kita akan bertambah. Apa saja? Yang pertama keimanan kita, yang kedua ketakwaan kita. Jadi iman kita akan bertambah, takwa kita akan bertambah, keikhlasan kita, sholat kita akan bertambah, dan dekat diri kita dengan Allah akan bertambah. Salah satu ketua umum ormas kedua terbesar di Indonesia misalnya menyebutkan kecerdasan kesalehan spiritual umat Islam dengan berpuasa itu minimal ada 4. Yang pertama, kita akan semakin dekat dengan Allah. Jadi ketika kita berpuasa, insya Allah kita lebih dekat dengan Allah. Yang kedua, akan membiasakan akhlak mulia. Karena kalau kita akan melakukan perbuatan yang tercela, kita akan ingat, aduh sayang saya lagi puasa, gitu ya. Yang ketiga, meningkatkan persatuan persaudaraan. Biasanya minggu pertama penuh nih masjid ya, alhamdulillah. Artinya apa? Coba dibanding bulan lain, pasti lebih hebat bulan Ramadan. Yang terakhir menurut beliau meningkatkan toleransi. Ingat, toleransi nanti Lebaran kita ada kemungkinan berbeda. Nah, ini kita diuji. Kalau zaman dulu beda Lebaran itu saling ejek tuh biasa. Tapi alhamdulillah makin kesini makin cerdas ya. Ketika berbeda kita makin paham, ternyata perbedaan itu adalah sunnatullah gitu ya. Perbedaan itu biasa saja. Jadi ketika ada yang puasanya 29 nggak apa-apa. Ketika ada yang puasanya nanti 30 tidak apa. Yang nggak boleh puasanya 28. Nah itu pasti tersesat ya. Tapi kalau masih 29-30 itu masih dalam koridor. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, puasa itu bisa meningkatkan kesalehan sosial. Dengan kita berpuasa, kita akan bertambah empati, sayang kepada orang lain ya, kepada orang miskin. Oh ternyata lapar itu tidak enak, memperbanyak sedekah. Biasanya di bulan Ramadan di daerah Jawa sana ada satu kampung, ini saya nggak sebutkan nama kampungnya ya. Itu namanya kampung pengemis katanya. Istilahnya kampung pengemis. Kalau bulan Ramadan itu dikirim ke Jakarta. Itu para pengemis. Karena di rumahnya itu punya mobil, punya macam-macam. Kenapa di bulan Ramadan lebih banyak dikirim? Karena memang di bulan Ramadan orang senang bersedekah, itu ya.
orang memperkuat hubungan sosial. Ini di bulan Ramadan ada rasa toleransi yang tinggi dan ada rasa kemanusiaan. Itu adalah kesalehan sosial yang disebabkan oleh puasa Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, kesalehan moral. Nah, ketika bulan Ramadan ini menurut laporan kepolisian, kriminalitas menurun tajam. Ya. Kriminalitas menurun tajam. Meskipun ada mungkin sebagian laporan ya ada penjamretan, tapi sedikit dibanding dengan di luar bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jamaah salat tarawih yang berbahagia. Yang keempat, kesalehan fisik. Ini yang kadang-kadang apalagi kita ekonominya sudah mulai bagus ya. Ekonominya sudah lumayan mapan. Biasanya kita itu makan enak-enak, iya kan? Apalagi sering ke hotel tuh. Waduh, kalau di hotel itu semua dicicipi, iya kan? Nah, ini bulan Ramadan, meskipun makanan itu halal, meskipun makanan itu boleh dimakan, tetapi kita tidak berani memakan makanan itu ada hubungannya dengan fisik kita. Insya Allah, kalau kita berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, itu adalah bagian dari detox dan penyembuhan, perawatan, pencegahan badan kita agar tetap sehat dan kuat. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang terakhir, kesalehan mental. Kalau kita berpuasa, insya Allah mentalnya semakin baik, ya, mentalnya semakin kokoh. Misalnya tadi mentalnya peduli sosial. Ini kan yang ingin dibangun dari puasa itu, bagaimana kita itu peduli sosial, ya. Walaupun tidak punya, tetapi kita pantang meminta. Nah, itu hakikat dari puasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, hadirin jamaah yang berbahagia, itu zakat itu bingung mau dihabiskan kemana, gitu ya. Jadi uang amal masjid dan lain sebagainya itu bingung mau dihabiskan kemana. Kenapa? Karena mental orang-orangnya itu mental peduli sosial. Jadi kalau mau dikasih zakat, mau dikasih infak itu malu, bahkan merasa terhina. Harusnya begitu. Jadi malu, terhina meskipun tidak mampu ataupun tidak begitu berada. Yang kedua, stres insya Allah berkurang. Insya Allah. Jadi dengan adanya ibadah puasa, stres kita, emosional kita akan semakin terjaga. Dan itu adalah bagian dari hikmah ibadah puasa. Hadirin jamaah yang berbahagia, saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini baru 3 hari berpuasa. Mudah-mudahan di sisa puasa ini kita akan semakin bisa memaknai ibadah puasa. Ya, belum terlambat, baru 3 hari. Baru 3 hari. Kalau bisa ini, kalau di masjid lain minggu pertama penuh, kalau di sini minggu kedua, ketiga, keempat, kelima juga harus penuh. Insya Allah, gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semakin diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita sukses keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.